Pesugihan selebriti, malam di pelukan dukun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan menghadirkan cerita-cerita seru untuk kalian semua. Rina adalah seorang penyanyi muda yang bercita-cita menjadi terkenal. Ia sudah bertahun-tahun berjuang di dunia hiburan, tetapi namanya tak kunjung melejit. Frustrasi dengan hidup yang penuh kesulitan, ia mulai mencari cara instan untuk mencapai impiannya. Suatu malam, ia bermimpi melihat seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam. Lelaki itu berbisik, "Datanglah ke desa Gunung Sari, di sana ada jawaban atas keinginanmu." Ketika terbangun, Rina merasa seolah-olah mimpi itu nyata. Ia mulai mencari tahu tentang desa Gunung Sari dan mendengar rumor tentang seorang dukun sakti yang bisa memberikan kekayaan dan ketenaran. Namun, perjalanan menuju desa itu bukan hal yang mudah. Ia harus menempuh perjalanan jauh dengan jalanan terjal dan berliku. Setiap kali bertanya pada orang sekitar, mereka hanya memberikan tatapan aneh dan menggeleng tanpa mau berbicara lebih lanjut. Hingga akhirnya, seorang sopir truk tua memberinya arahan menuju desa tersebut. "Kalau kau benar-benar ingin ke sana, hati-hati, nak. Kadang ada yang masuk ke desa itu, tapi tak pernah kembali," katanya seraya menatap Rina penuh makna. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Rina bersiap untuk perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak peduli dengan segala peringatan yang telah diberikan kepadanya. Ia hanya ingin mencapai impiannya dengan cara apapun. Dengan hati berdebar, Rina berangkat ke desa Gunung Sari yang terletak di pelosok Jawa Timur. Perjalanan melelahkan melalui jalanan berbatu dan hutan yang gelap membuatnya merasakan ketakutan, tetapi ambisinya mengalahkan segalanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil yang ia tumpangi mogok di tengah jalan. Tidak ada sinyal ponsel, dan suasana semakin gelap. Ia memutuskan berjalan kaki menyusuri hutan dengan perasaan cemas. Suara binatang malam, desir angin, dan ranting yang patah membuat bulu kuduknya meremang. Namun, tekadnya sudah bulat. Di tengah perjalanan, Rina bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa sebuah lentera. Wanita itu menatapnya dengan penuh selidik sebelum akhirnya berkata, "Kau bukan orang pertama yang datang ke sini. Tapi apakah kau siap menerima konsekuensi dari apa yang kau cari?" Rina hanya mengangguk, mengabaikan firasat buruk yang muncul di benaknya. Sesampainya di desa, ia bertanya pada warga tentang seorang dukun sakti. Namun, setiap kali ia menyebutkan nama dukun itu, orang-orang desa tampak ketakutan dan menghindari pembicaraan. Hingga akhirnya, seorang nenek tua memberinya petunjuk, "Pergilah ke gubuk di ujung hutan. Jika kau sudah memutuskan, jangan pernah mundur." Dengan langkah ragu, Rina mendekati gubuk tua yang dipenuhi asap dupa dan simbol-simbol mistis. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan suara berat dari dalam gubuk menyuruhnya masuk. Bab 3, Kesepakatan dengan sang dukun. Seorang pria tua dengan mata tajam menyambutnya. "Kau datang untuk mencari ketenaran?" tanyanya dengan suara serak. Rina mengangguk, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan semua yang diinginkannya, ia harus melakukan ritual pesugihan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Pertama, memberikan tumbal berupa darah dan rambutnya. Kedua, menghindari pantangan untuk tidak jatuh cinta selama perjanjiannya berlangsung. Ketiga, mengunjungi dukun setiap bulan untuk memperbarui perjanjiannya. Syarat terakhir, kau harus menghabiskan 1 malam di pemakaman, tidur di atas pusara yang telah ditentukan. Dengan gemetar, Rina mengikuti instruksi itu. Malam terasa begitu panjang. Ia mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya, bisikan-bisikan halus yang menyebut namanya. "Rina, kemarilah." "Anda siapa?" saut makhluk misterius. "Aku yang akan membantumu membuat terkenal, kamu akan menjadi artis kaya dan terkenal." Lalu Rina menghampiri sosok misterius. "Sekarang kamu lepas pakaianmu dan peluklah aku." "Baik," jawab Rina. Akhirnya mereka menghabiskan malam dan bercinta. Rina dan makhluk goib melakukan hubungan yang tidak normal demi karir yang cemerlang. Setelah ritual itu, karir Rina melonjak drastis. Ia mendapat undangan dari berbagai stasiun TV, tampil di acara talk show, dan menjadi bintang dalam konser-konser besar. Semua orang terpana dengan auranya yang kini begitu memikat. Tak hanya itu,
Ia juga mulai diundang oleh para YouTuber terkenal, berbicara tentang kisah perjuangannya di dunia hiburan. Ia menjadi ikon kecantikan, kebahagiaan, dan kesuksesan instan. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada rahasia kelam yang menyertainya. Di puncak karirnya, Rina bertemu dengan Adrian, seorang pengusaha properti kaya raya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, meskipun Rina tahu bahwa jatuh cinta adalah pantangan dalam pesugihan yang dijalaninya. Namun, perasaannya terhadap Adrian semakin dalam, dan ia mulai mengabaikan peringatan sang dukun. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah hotel mewah di Jakarta. Adrian memesan kamar nomor 203, dan malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dalam kebahagiaan. Rina merasa Adrian adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa melihat ketenarannya. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa perbuatan Rina malam itu akan membawa konsekuensi mengerikan. Adrian mulai curiga dengan perubahan sikap Rina. Suatu hari, ketika menemani Rina ke rumah dukun, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Adrian dilarang masuk ke ruangan tempat Rina dan dukun bertemu. Penasaran, Adrian mengintip dari ventilasi di atas pintu. Matanya membelalak melihat Rina berpegangan tangan dengan dukun, lalu menunduk patuh ketika sang dukun berbisik di telinganya. Ritual berlanjut dengan pembakaran kemenyan, dan suara mantra menggema di ruangan. Saat perjalanan pulang, Adrian akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Ia menuntut penjelasan dari Rina, tetapi Rina hanya diam. Kemarahan dan kekecewaan memenuhi dada Adrian. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tanpa kehadiran Adrian, keberuntungan Rina mulai memudar. Tawaran pekerjaan semakin sedikit, wajahnya kehilangan pesonanya, bahkan jerawat mulai bermunculan di wajahnya. Ia kembali ke dukun, memohon agar ritual pesugihan diperbarui, tetapi sang dukun menolaknya mentah-mentah. "Kau telah melanggar perjanjian, sekarang kau harus menanggung akibatnya," kata dukun itu dengan senyum dingin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan menyaksikan channel kami untuk cerita-cerita menarik berikutnya.